Ketika kita berhasil menaklukkan diri sendiri dan menguasai pemikiran kita, serta menaklukkan tantangan demi tantangan yang kita anggap sangat berat dan berhasil melewatinya karena melatih skill ini setiap hari, tentu saja itu adalah kebebasan yang sejati. Dan semakin kita melatih skill ini, kita akan melakukan rasa percaya diri yang jauh lebih tinggi. Halo, aku Kiki, dan kita berada di ruang inspirasi yang mungkin bisa membantu kamu untuk mendapatkan perspektif baru tentang hidup, agar hidup jauh lebih bebas, lebih penuh inspirasi, cinta, kebaikan, dan juga kegembiraan. Kalau kita ngomongin tentang disiplin, kita seringnya menganggap itu adalah sebuah beban. Belum melakukan apapun yang kita komitmenkan untuk kita lakukan setiap hari untuk mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup kita. Kita merasakan, aduh, aku harus melakukan ini, rasanya sangat lelah sekali. Dan akhirnya kita menyerah pada keadaan dan berpikir, ya udahlah nanti aja deh, kalau aku udah siap aku akan melakukannya. Dan seiring berjalannya waktu, hal itu akan terlupakan dengan segala distraksi yang banyak sekali, sehingga kita pada akhirnya, aduh, aku memang gak bisa untuk disiplin dan sukses dalam hal apapun. Nah, gimana sih supaya kita bisa melakukan disiplin ini dalam kehidupan kita? Kita harus mulai melatihnya dari mana dulu? Tapi kita harus mengingat sebelumnya nih, bahwa disiplin itu bukanlah hal yang mengekang, tapi itu adalah bentuk cinta diri. Semakin kita disiplin, kita akan merasakan betapa kita sangat menghargai dan menghormati diri kita sendiri. Dan rasa sakit karena penyesalan itu lebih berat daripada rasa sakit karena disiplin. Jadi kembali lagi, disiplin adalah bentuk cinta diri yang bisa kita latih agar hidup kita menjadi lebih berani dan percaya diri. Dimulai dari disiplin dalam berpikir, kemudian disiplin dalam berprasangka, disiplin dalam berkata-kata, dan disiplin dalam bertindak. Nah, yang pertama disiplin dalam berpikir. Tentu saja ya, penguasaan pertama untuk mendapatkan kehidupan bebas yang kita inginkan adalah penguasaan pemikiran kita. Seringkali kita merasakan bahwa kita itu ngerasa overthinking banget ya. Pikiran kita itu loncat kemana-mana dan sebagainya, sehingga kita merasakan rasa cemas, takut, ragu, bimbang, dan sebagainya. Bagaimana kita mendisiplinkan pikiran kita? Karena kita nggak akan tahu ya, pikiran apa lagi yang akan muncul beberapa detik, beberapa menit kemudian. Bener nggak? Pikiran itu muncul karena kenangan atau program lama di alam bawah sadar kita. Sehingga akan terjadi reaksi langsung ya ketika ada sesuatu, peristiwa dan sebagainya yang kita nggak suka terhadap peristiwa itu, pikiran langsung ya ngoceh. Dengan luar biasanya. Memang ya bla 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 dan sebagainya, nanti kamu akan begini begitu dan sebagainya. Akhirnya kan ketakutan sendiri, kepikiran sendiri, nggak bisa tidur, dipikir terus, sehingga kita lama kelamaan akan membeku, nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Caranya adalah dengan menyadari bahwa itu hanya pikiran yang lewat begitu aja gitu ya, kayak awan yang lewat gitu aja. Maka dengan ketika sadar bahwa ini pikiranku kok udah kemana-mana, ini melenceng kemana-mana nih ya, berpikir aku nggak bisa, berpikir aku begini, aku begitu dan sebagainya, ini nanti ada seperti ini, nanti ada kekacauan, nanti bla bla bla, urusanku tidak akan lancar, aku nggak akan berhasil. Stop. Itu hanya pikiran yang lewat, bukan aku sendiri. Maka aku harus mendisiplinkan pikiranku ya, agar aku bisa untuk mendapatkan hal-hal baik yang aku inginkan dalam hidup. Stop aja. Sering-sering untuk sadar, bilang berhenti. Berhenti. Lama-kelamaan ketika itu dilatih, pikiran akan diem. Yang kedua adalah disiplin dalam berprasangka. Ini penting banget ya. Prasangka baik, biasakanlah berprasangka baik ya. Kita itu kembali lagi, kalau perpikirannya udah muter-muter gak karuan, akhirnya perasaan yang takut itu muncul. Perasaan cemas itu muncul, perasaan kecewa, sedih, dan sebagainya. Karena kenangan-kenangan, memori di masa lampau yang belum kita lepaskan, sehingga ketika ada segala kejadian atau peristiwa yang sama atau mirip-mirip lah ya, itu muncul dalam kehidupan kita, itu benar-benar akhirnya memberikan reaksi langsung ngerasa sedih atau langsung ngerasa marah ketika pernah misalkan disakiti sama orang yang langsung ketemu dengan karakter orang yang mirip seseorang di masa lampau.
ke-trigger, dan akhirnya merasa marah, merasa sedih, merasa benci, dan wah ini pasti nih, aku akan disakiti lagi dan sebagainya ya. Kadang-kadang itu bentuk perlindungan diri kita, iya. Tapi kalau kita genggam terus-menerus, hal itu nggak akan membuat kita maju. Jadi penting sekali sadar, kembali lagi sadar ya, bahwa emosi itu bukan aku, oke? Emosi itu adalah sesuatu yang terjadi karena reaksi dari masa lampau. Maka aku bisa melepaskannya atau memeluknya ya dengan penuh cinta dan tetap melakukan prasangka baik. Ini dilatih, maka lama-lama kita akan menjadi sangat menguasai skill ini dan otomatis itu berprasangka baik, bener. Ya, netral aja, ada kejadian apapun, itu kan hanya sebuah peristiwa. Tuhan itu kan maha pengasih dan maha penyayang. Pastilah kalau terjadi peristiwa yang gak mengenakan sekalipun, itu ada tujuannya. Gak apa-apa, toh itu akan berlalu begitu aja. Nah, itu akan memberikan prasangka yang jauh lebih baik ke dalam diri kita. Kemudian berikutnya adalah berkata-kata baik ya, disiplin dalam berkata-kata. Oke? Jadi kita itu seringnya berkata-kata baik sama orang lain, bener gak? Kita itu santun sama orang lain, berkata baik dan berkata bijak sama orang lain karena takut menyinggung orang lain ataupun kepingin ya, memang kita itu kan baik ya, santun sama orang lain. Tapi kita lupa untuk berkata-kata baik sama diri kita sendiri jauh lebih sering. Oke, nggak sadar, sering mencaci, ya gini aja kok aku nggak bisa. Sering ya, nggak kita sadari, aduh aku ini memang lemot banget dalam berpikir misalkan ya. Ya ampun, aku mah bukan anak sultan. Hal itu mungkin sebagai candaan, tapi yang paling penting harus kita sadari ya, kalau kita nggak netral dalam menyikapi hal ini, itu akan menjadi bumerang dalam hidup kita dan lama-kelamaan itu menjadi realita kita. Karena semesta menangkap sinyal bahwa kita suka dengan keadaan-keadaan seperti itu. Oke, apalagi dibumbui dengan perasaan ya, aku ini memang nggak pernah beruntung dalam hidup. Aku selalu aku selalu mengalami hal-hal gak baik, bla bla bla. Stop, oke? Kalau sadar, jadi ganti dengan kata-kata yang baik. Kata-kata itu memiliki kuasa. Oke, kemudian disiplin dalam bertindak. Ini juga bagian yang paling penting, karena kalau tanpa tindakan, kita juga nggak akan bisa maju kemana-mana. Karena disiplin adalah jembatan untuk menuju realita yang kita inginkan. Nah, disiplin dalam bertindak ini kita mulai dengan melakukan tindakan secara sadar bahwa itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Dan akhirnya kita melakukan tindakan itu secara otomatis, tanpa beban dan dengan riang gembira tentu saja. Karena nggak ada keterpaksaan, kita sudah mengetahui dengan jelas apa sih yang menjadi tujuan utama dalam hidup kita untuk melatih kedisiplinan ini setiap hari. Oke, contoh ya, ketika kita memiliki goal untuk hidup jauh lebih sehat, bugar, berenergi, dan panjang umur misalkan ya. Karena apa? Ada alasan dibaliknya. Untuk melihat anak cucu kita bertumbuh dengan baik ya. Ingin melihat banyak hal-hal baik atau berpetualang ya keliling dunia misalkan bersama keluarga jauh lebih lama. Ini adalah sebuah tujuan dan ada alasan yang manis ya. Ada alasan besar, ada alasan kuat yang kita itu ingin untuk melakukannya. Maka perlu sekali keselarasan antara disiplin pikiran, disiplin prasangka ya, disiplin kata-kata dan disiplin dalam tindakan. Oleh karena itu, ketika kita sudah menetapkan goal besar dalam hidup kita, pikiran kita itu kan nantinya riuh ya. Wah, kayaknya udah umur sekian ya, itu sangat susah sekali untuk hidup lebih bugar. Menjaga pola makan aja susah banget. Aduh, kayaknya harus diet. Aduh, beban deh. Aku kan gak kebiasaan olahraga. Aku kan gak kebiasaan untuk menghentikan makan makanan manis. Aku kan bla bla bla. Akhirnya kita nggak sadar berpikir yang berlebihan lagi bahwa kita nggak bisa, kita nggak mampu, yang memberikan sinyal kepada semesta bahwa kita nggak layak. Kita nggak cukup berharga untuk mendapatkan hidup yang lebih sehat, bugar, berenergi, serta berumur panjang. Belum-belum aja kita tuh ngerasakan, aduh linu-linu nih, aduh ini sakit semua, nggak bisa tidur lelap.
aduh kalau udah usia segini ya udahlah diterima aja, udah nggak usah olahraga, nggak usah jaga pola makan, toh ya umur kita nggak ada yang tahu, bla bla bla. Kita pesimis sendiri. Nah ini kan artinya terjadi ketidakselarasan antara pikiran, perkataan, dan juga prasangka ya. Akhirnya kita nggak melakukan tindakan apa-apa. Belum-belum ya kita sudah down duluan karena merasa itu nggak mungkin. Apalagi belum ya kita perang nih secara pikiran kita untuk misalkan tersedia makanan yang kita suka tapi itu nggak bagus untuk kesehatan kita, dan kita perang secara habis-habisan dalam pikiran dan perasaan kita dan perkataan kita. Tentu aja hidup mah cuma sekali, ya udahlah kayak gini dinikmati aja, besok-besok aja deh untuk hidup lebih sehat, lebih bugar. Ketika kita sudah melakukan hal itu dan mengatakan ini ya, mengatakan sesuatu yang nggak baik ya untuk diri kita, aduh ya udah kan udah sakit, nggak apa-apa, makan sekali aja nggak akan nambah sakit yang lebih parah lagi. Nanti kan minum obat, besok aja deh untuk hidup sehatnya dan sebagainya. Kita kan nggak punya kontrol diri akhirnya. Dan yang terjadi rata-rata adalah penyesalan, ya kan? Kenapa aku tadi makan itu? Toh aku juga akhirnya tambah nggak enak badanku, tambah berat, tambah begini, tambah begitu. Penyesalan itu akan berulang terus-menerus sehingga membuat kita merasa bahwa kita nggak mampu untuk disiplin. Kita akhirnya menerima aja hal-hal yang terjadi di dalam diri kita dan pasrah. Ya. Pasrahnya ini bukan artian dalam pasrah yang positif, tapi kita berperang secara pikiran, nggak ada terjadi keselarasan pikiran, perasaan, kata-kata, dan nggak melakukan tindakan apa-apa. Dan ini kan yang sering terjadi. Kenapa? Untuk membangun hidup atau habit positif itu sangat nggak mudah. Tapi kalau kita sadar, ya sering-sering aja sadar bahwa oh ya seperti ini, punya goal seperti ini, bla 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 bla, dan berani mengatakan tidak pada makanan yang kita suka tapi mungkin tidak sehat, kita itu merasakan kemenangan yang sangat luar biasa loh terhadap diri kita sendiri karena berani berkata tidak. Dan kemudian kita juga akan melakukan tindakan lain lagi ya, olahraga ya. Dengan sendirinya kita sadar bahwa oh ya aku perlu gerak. Walaupun mungkin bertahun-tahun nggak pernah melakukan olahraga. Tapi dengan kesadaran itu, dengan keselarasan itu, akhirnya tindakan itu disiplin dengan sendirinya karena ada fondasi yang sangat kuat untuk mendasarinya dan kita melakukannya dengan riang gembira, nggak ada beban. Nah, ditambah lagi tindakan-tindakan berikutnya, mulai rajin puasa, disiplin dalam memilah makanan yang jauh lebih sehat, jauh lebih bersih. Kemudian disiplin dalam melatih diri kita untuk minum air putih lebih banyak. Kemudian kita juga memikirkan, oh ini juga berhubungan dengan kesehatan mental ya. Membaca buku jauh lebih banyak, kemudian menjaga perasaan kita tetap gembira dengan melakukan hal-hal yang kita suka sebagai hobi, mempelajari hal-hal baru, itu terjadi keselarasan antara hal-hal yang kita ingin lakukan. Dan ini memang membutuhkan disiplin, tekad kuat, tapi pada akhirnya nggak akan dirasa sebagai sebuah beban, walaupun di awal terasa berat. Tapi kalau kita memiliki fondasi ya yang mendasari kenapa kita ingin hidup lebih sehat, bugar, antusias, energik dan sebagainya ya, kita melakukannya tanpa terasa ada beban. Ya, walaupun sulit, bangkit lagi, walaupun sulit, bangkit lagi. Sehingga lama-kelamaan, hal itu akan menjadikan otomatis sebagai kebiasaan kita yang baru dan membentuk citra diri kita yang baru. Dan disiplin ini tentu saja akan membuat diri kita tuh menaruh rasa hormat yang sangat besar sekali, ya, melakukan kemenangan-kemenangan itu dan akhirnya rasa-rasanya nih bisa menaklukkan dunia ya, karena kita berhasil menguasai diri kita sendiri. Dan akhirnya apa? Tentu aja kita menjadi jauh lebih percaya diri ya, jauh lebih pemberani dan memiliki mental yang lebih jernih, nggak mudah sedih, nggak mudah putus asa, nggak mudah down walaupun tantangan demi tantangan dalam hidup datang silih berganti. Oke. Nah, disiplin benar-benar sangat seksi bukan? Karena membentuk citra diri kita yang baru dengan harga diri yang lebih tinggi dan rasa percaya diri untuk menghadapi hidup, untuk menghadapi banyak hal dengan lebih berani. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.